kelompok 4C, pajak penghasilan badan. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Apa ya Bu? Silahkan duduk dulu. Baik, Bu. Nah, hari ini itu hari yang penting. Kita akan mengurus pajak penghasilan badan perusahaan kita. Nah, pajak penghasilan badan itu adalah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas keuntungan yang telah diperoleh. Nah, Ani, tolong cek dokumen Ibu ya. Baik, Bu. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk, Bu. Saya dari kantor pajak, saya datang untuk menerima laporan pajak penghasilan badan perusahaan Anda. Terima kasih Bu, kamu sudah menyiapkan dokumen yang diperlukan. Iya. Sebagai subjek pajak, perusahaan Anda wajib membayar pajak penghasilan badan. Objek pajaknya adalah keuntungan fee yang diperoleh perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang diperoleh untuk mengembangkan dan memelihara penghasilan. Subjek pajak badan dibedakan menjadi dua. Objek pajak penghasilan badan bagi wajib pajak dibedakan menjadi dua. Ada juga konsep subjek pajak, yaitu pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Bukan subjek pajak badan terdiri dari satu, kantor perwakilan negara asing, dua, organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia merupakan anggota organisasi internasional tersebut dan organisasi ini tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota. Tahapan pajak penghasilan badan meliputi penghitungan, laporan, dan pembayaran pajak. Untuk tarifnya itu nanti berbeda-beda tergantung dengan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Terima kasih Bu Kairani atas semua penjelasan yang telah disampaikan. Mahkamah kita ucapkan. Permisi, saya Pak Ari. Tadi saya mendengar percakapan Anda. Berhubung saya sedang mengurus pajak penghasilan badan di perusahaan saya. Wah, senang bertemu dengan Anda, Pak. Apakah Anda memiliki tips untuk mengelola pajak penghasilan badan perusahaan? Ya, tentu saja salah satu tips dari saya yaitu menjaga catatan keuangan dengan rapi dan akurat, serta selalu memahami peraturan perpajakan yang sedang berlaku. Maaf Bu Sasa, saya sebagai karyawan baru masih bingung tentang pajak penghasilan badan. Bagaimana Ibu cara menghitung pajak penghasilan badan di perusahaan ini? Nah, begini cara menghitung pajak penghasilan badan perusahaan kita. Perhitungan pajak penghasilan badan. Sebelum masuk pada data penghasilan perusahaan, kita harus mengetahui rumus menghitung PPh badan berdasarkan omset yang dibagi menjadi 3, yaitu kurang dari 4,8 miliar, 4,8 miliar hingga 50 miliar, dan lebih dari 50 miliar. Untuk kurang dari 4,8 miliar, penghasilan kena pajak memperoleh fasilitas, sehingga tarif pajaknya yaitu 50% dikali 22% dikali penghasilan kena pajak. Untuk 4,8 miliar hingga 50 miliar, tarif pajaknya yaitu 50% dikali 22% dikali penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, ditambah 22% kali penghasilan kena pajak tidak memperoleh fasilitas. Untuk lebih dari 50 miliar, tarif pajaknya yaitu 22% dikali penghasilan kena pajak. 22% merupakan tarif PPh badan yang berlaku pada tahun 2022. Ini merupakan data hasil penjualan perusahaan pada tahun 2021, 2022, 2023. Pada tahun 2021, penjualan bruto perusahaan sebesar 4 miliar 500 juta. Pada kondisi ini, perusahaan mendapatkan fasilitas pengurangan 50%, sehingga rumus penghitungan pajaknya 50% dikali tarif dikali penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan terutang pada tahun 2021 yaitu 50% dikali 22% dikali 1 miliar 100 juta. Jadi pajak penghasilan terutang perusahaan sebesar 121 juta. Pada tahun 2022, penjualan bruto perusahaan sebesar 6 miliar 750 juta.
Pada kondisi ini, perusahaan mendapatkan fasilitas bagian pengurangan dengan rumus 4,8 miliar per omset dikali penghasilan kena pajak, kemudian ditambah 22% dikali penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Penghasilan kena pajak tahun 2022 sebesar 1 miliar 650 juta. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas yaitu 4,8 miliar per 6 miliar 750 juta dikali 1 miliar 650 juta sama dengan 1 miliar 173 juta 333.333 rupiah. Penghasilan kena pajak tidak mendapatkan fasilitas yaitu 1 miliar 650 juta dikurangi 1 miliar 173 juta 333.333 rupiah sama dengan 476 juta 666.667 rupiah. Sehingga pajak penghasilan terutang tahun 2022 dengan fasilitas yaitu 50% dikali 22% dikali 1 miliar 173 juta 333.333 rupiah sama dengan 129 juta 66.630 rupiah. Untuk penghasilan terutang tanpa fasilitas yaitu 22% dikali 476 juta 666.666 rupiah sama dengan 104 juta 866.520 rupiah. Jadi total PPh terutang perusahaan tahun 2022 sebesar 233 juta 933.150 rupiah. Pada tahun 2023, penjualan bruto perusahaan sebesar 67 miliar 500 juta. Pada kondisi ini, perusahaan tidak mendapatkan fasilitas pengurangan, sehingga rumus perhitungan pajak yaitu tarif dikali penghasilan kena pajak. PPh terutang pada tahun 2023 yaitu 22% dikali 16 miliar 500 juta. Jadi PPh terutang perusahaan sebesar 3 miliar 630 juta.